Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semua yang hadir calon-calon ahli surganya Allah. Malam hari ini alhamdulillah saya dapat hadir ke Sawangan Depok, desa atau kelurahan Pasir Putih, dalam acara Hari Santri Nasional dan juga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukaddimah saya memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala nahdlatal ulama, yang telah menjadikan Nahdlatul Ulama jam'iyatan thayyibatan mubarakah, menjadi organisasi Islam yang baik, yang diberkahi Allah. Amin. Asluha thabitun, ibarat pohon NU ini akarnya menghujam, kuat. Wa far'uha fis sama, rantingnya kemana-mana. Saya mau jadi saksi ini. Baru sehari dan besok 2 hari atau 3 hari ini saja saya jadi saksi bagaimana besarnya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau katanya ada organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang massa dan jamaahnya nyata dan real, itu namanya Nahdlatul Ulama. Saya saksinya. Kalau Bapak Ibu mengikuti perintah Nabi alaikum bisawadil a'zam, ikutilah orang-orang Islam yang mengikuti faham yang mayoritas. Paham mayoritas itu paham apa? Paham ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di Indonesia organisasinya namanya NU. Saya jadi saksi. Kemarin saya dari Jambi, acara Hari Santri Nasional, memang tingkatnya provinsi. Itu hari santri di sana di Kabupaten Batanghari, Masya Allah, orang datang ke acara itu butuh waktu ada yang 4 jam. Saya sampai sana jam setengah 10, jam 10. Ternyata barengan saya itu para kiai dan santrinya berangkat dari rumahnya 4 jam untuk ke tempat acara. Saking cintanya sama Nahdlatul Ulama. Beda kabupaten. Jadi kalau warga Depok di sini, orang Sawangan, cuman beda kelurahan datang ke Pasir Putih, wajar apa tidak? Wajar apa tidak? Paling cuman butuh waktu 1/4 jam, setengah jam. 4 jam saudara untuk datang ke acara Nahdlatul Ulama. Kalau melihat semacam ini, saya haru. Pengorbanan saya pikir belum sebanding sama pengorbanan orang-orang yang begitu cinta pada Nahdlatul Ulama. Maka walaupun lelah, saya gembira. Pulang dari Jambi subuh tadi saya sudah ke Indramayu, kumpul sama pengurus PWNU, para masyayikhnya dalam halakoh. Dari sana ke Bekasi, lalu ke sini. Subuh besok saya terbang ke Brunei, pelantikan NU di Brunei. Ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama kalau dikatakan, katanya asluha thabitun wa far'uha fis sama, ia ibarat pohon yang sangat kokoh, akarnya menghujam ke bawah, rantingnya kemana-mana. Klaim bahwa NU organisasi Islam terbesar, bukan omon-omon. Bukan apa Bu? Bukan omon-omon. Inilah faktanya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kenapa kok NU bisa menjadi organisasi semacam ini? Pertama, pasti karena pendirinya ikhlas. Para ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Hashim Asy'ari, dan para masyayikh yang lain, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan kiai-kiai semua yang tidak bisa disebut namanya semua, itu pasti ikhlas. Ikhlas kenapa? Mereka mendirikan NU karena Allah.
Sebagai ulama mereka sadar ulama itu warasatul anbiya, pewaris siapa? Nabi. Bapak Ibu, apa tugas Nabi? Lah ini nih. Nabi itu tugasnya dua. Kata Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Tugas Nabi yang dilanjutkan oleh ulama dan pemimpin sesudahnya dua, kata Imam Mawardi. Pertama, hirasatuddin, menjaga agama. Maksudnya menjaga agama umatnya agar umat Kanjeng Nabi Muhammad faham agamanya sesuai dengan faham agama yang diajarkan oleh Nabi. Saya mau tanya, paham agama Islam yang diajarkan oleh Nabi faham apa? Faham apa? Aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Karena Nabi yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Ikuti saya, ikuti khulafa'ir rasyidin sesudah saya. Lah faham aswaja inilah yang menyebabkan ulama NU mendirikan NU dulu. Ketika di Saudi sana ada sekelompok ulama Saudi yang membawa paham baru. Orang yang biasa tawassul diharamkan. Orang yang biasa ziarah ke kubur para orang-orang soleh diharamkan. Kuburan-kuburan orang soleh dibongkar-bongkar. Orang taunya dulu ini disebut kaum Wahabi. Apa namanya? Kalau di Indonesia mereka menyebut dirinya Salafi. Apa namanya? Orang Salafi Bapak Ibu kalau ngelihat orang muludan di Depok, di Sawangan, dia paling bilang bid'ah. Orang selawatan kayak begini nggak boleh. Selawatan itu nggak boleh pakai hadroh begini nih, nggak boleh. Selawatan lagunya cuma satu, nggak pakai lagu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad paling tinggi. Sementara kita tahu dari dulu sholawatan itu macam-macam. Ada sholawat nariyah. Di Indonesia ada namanya sholawat badar. Lah, melihat paham ini, ulama NU pada masa itu kumpul mendirikan organisasi. Ini namanya Nahdlatul Ulama, agar paham yang sejak dulu diajarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Maturidi, Imam Asy'ari dan Imam Madzhabul Arba'ah sampai kemudian tabi'in dan tabi'in sampai sahabat tetap ada. Alhamdulillah sampai sekarang di Indonesia saya masih percaya paham ahlus sunnah wal jamaah NU masih mayoritas. Alhamdulillah. Walaupun ini saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan merasa tenang. Di kampung saya NU masih kuat. Karena ketuanya Kiai Solehan, ketua kotanya, Rois Suryahnya Kiai Daman Huri, rantingnya mana tadi ketuanya tadi? Nah, Kiai Najib. Sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita yang sekolah dan mondoknya tidak di pondok dan sekolah orang-orang NU sudah mulai kemasukan paham-paham yang tadi saya sebut. Emaknya malam Jumat yasinan dibilang bid'ah. Bapaknya malam Jumat dia baca barzanji. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaih, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussah. Ini dibilang bid'ah. Lalu orang yang bikin selamatan, walimahan dengan tradisi kita dibilang kemudian bid'ah. Sekarang sudah masuk. Dan Depok ini salah satu kota yang termasuk kuat paham itu yang tadi saya sebut. Paham apa enggak? Makanya Masya Allah NU Nahdlatul Ulama di Depok harus betul-betul kuat semacam ini. Sebab kalau tidak diajari anak-anak kita cinta sama Nahdlatul Ulama dari kecil. Saya lihatin ya Allah, saya senang nih lihat bocah udah pakai peci, di sininya pecinya peci NU. Alhamdulillah. Ini dari kecil udah senang dengan tradisi NU, itu penting.
Sebab kalau tidak ditanamkan dari kecil, mereka akan tidak tahu. Orang biasanya waktu ditanya, zaman sekarang terutama anak-anak muda, mereka sudah mulai tidak mengerti. Dia itu kalau ditanya, lu Islam? Alhamdulillah Islam. NU, Muhammadiyah, Persis, atau yang lain? Nggak tahu, gue pokoknya Islam aja gitu. Tidak punya ikatan primordialisme sama organisasi Islam yang didirikan oleh ulama-ulama dulu. Sehingga kemudian kalau dia kaya, kadang-kadang nyumbangnya salah nih. Masya Allah, saya tadi sebelum naik diberitahu ada guru kita Kiai Junaidi luar biasa. Karena beliau ini dulu mondoknya di Lirboyo Kediri, santrinya Mbah Mahrus Ali, santrinya Ki Idris Marzuki, maka jelas orang-orang NU yang kemudian dikasih Allah rizki, kalau dia nanti mau wakaf, menyumbangkan tanahnya, punya uang, mau nyumbangin uangnya buat agama, yang disumbang adalah buat pesantren dan kiai-kiai NU. Setuju? Karena apa? Karena tadi satu fahamnya Ahlus Sunnah wal. Kalau ditanya, lu nyumbang kemana? NU. Lu kenapa nyumbang ke NU? Emak gua NU, bapak gua NU. Taunya NU dari mana? Di kampung saya mayoritas NU.